Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Distira Putri dari kelas 10 MIPA 3, absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan salah satu materi biologi mengenai cacing. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perlu kita ketahui nih bahwa cacing pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu Platyhelminthes, Nematelminthes, dan Annelida. Nah, materi yang pertama mengenai Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah filum dalam kerajaan Animalia hewan. Filum ini mencakup semua cacing pipih kecuali Nemertea, yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platyhelminthes yang telah dipisahkan. Nah, ciri-ciri Platyhelminthes ini ada 10. Yang pertama, tubuh pipih dorsoventral. Yang kedua, tidak bersegmen. Yang ketiga, golongan cacing pipih hidup di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit dalam tubuh organisme lain. Yang keempat, cacing golongan ini sangat sensitif terhadap cahaya. Yang kelima, memiliki 3 lapisan tubuh atau tipoblastik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang keenam, tidak memiliki rongga tubuh atau acelomata. Yang ketujuh, memiliki tubuh simetri bilateral atau sisi kanan dan kiri tubuhnya sama dan berbentuk pipih. Yang kedelapan, memiliki sistem syaraf atau tangga tali berupa ganglion anterior. Yang kesembilan, sistem pencernaan satu lubang. Dan yang terakhir, tidak memiliki sistem sirkulasi, respirasi, dan ekskresi. Nah, klasifikasi Platyhelminthes ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelas Turbellaria, kelas Cestoda, dan kelas Thermatoda. Kita masuk ke struktur tubuh. Platyhelminthes merupakan cacing yang tergolong tipoblastik acelomata karena memiliki 3 lapisan embrional yang terdiri dari ektoderma, endoderma, dan mesoderma. Namun, mesoderma cacing ini tidak mengalami spesialisasi sehingga sel-sel tetap seragam dan tidak membentuk sel khusus. Nah, peranan Platyhelminthes bagi kehidupan manusia. Platyhelminthes kebanyakan merugikan manusia. Sebagian besar hidup sebagai parasit di dalam usus ataupun hati. Peranan Platyhelminthes dalam kehidupan cacing tanah dapat menyuburkan tanah. Peranan Platyhelminthes bagi kehidupan manusia secara ekonomi tidak ada yang menguntungkan. Nah, contoh Platyhelminthes yang pertama adalah Planaria, yang kedua ada Taenia saginata. Nah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu Nematelminthes. Nematelminthes atau Aschelminthes adalah filum yang pernah dipakai pada kerajaan hewan atau Animalia. Pengelompokan ini sekarang tidak digunakan karena polifilentik. Meskipun demikian, pengelompokannya kadang-kadang masih dipakai untuk kemudahan. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri Nematelminthes. Nah, ciri-ciri Nematelminthes ini terbagi ke dalam 10 poin utama. Yang pertama, termasuk hewan tipoblastik, yaitu memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan sel, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang kedua, memiliki rongga tubuh semu atau pseudocelomata. Yang ketiga, tubuhnya tidak bersegmen dan mengalami ekdisis atau terkelupasnya bagian kulit terlihat. Yang keempat, merupakan hewan simetri bilateral. Yang kelima, tubuhnya ditutupi oleh kutikula dan tidak bersilia. Yang keenam, merupakan hewan berumah 2, yaitu alat reproduksi jantan dan betina terpisah. Yang ketujuh, memiliki tubuh bulat memanjang seperti benang dengan kedua sisi ujungnya runcing. Yang kedelapan, memiliki kulit yang halus, licin, dan tidak berwarna sehingga sulit untuk ditemukan. Yang kesembilan, sistem pencernaan sudah lengkap, sedangkan sistem sirkulasi dan respirasinya belum ada. Dan yang terakhir, hidupnya bebas dan ada yang parasit. Nah, klasifikasi Nematelminthes ini ada 2. Yang pertama, nematoda dan nematopor. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur tubuh Nematelminthes. Tubuh dari cacing ini tidak mempunyai segmen serta lapisan luar tubuhnya licin dan juga dilindungi oleh kutikula supaya tidak terpengaruh oleh adanya enzim inami. Tubuhnya itu juga dilapisi oleh 3 lapisan atau tripoblastik, yaitu lapisan luar ekodermis, lapisan tengah mesodermis, dan juga lapisan terakhir atau lapisan dalam endoderm.
Kulit hewan ini juga tidak berwarna serta licin. Nematelmintes ini sudah mempunyai organ saluran pencernaan yang lengkap, yakni mulut, faring, usus, serta anus. Mulut itu terdapat pada ujung depan dan pada anus itu terdapat di ujung belakang. Nah, kita masuk ke peranan nematelmintes. Pada umumnya, nematelmintes merugikan bagi manusia dan hewan, karena nematelmintes ini hidup sebagai parasit dan menginfeksi inangnya. Nematelmintes yang hidup bebas terdapat di tanah becek dan di dasar perairan, berperan untuk menguraikan sampah organik dan sebagai penyubur tanah. Sedangkan yang parasit akan hidup di tubuh inangnya dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dari darah inangnya. Nah, contoh nematelmintes ada 3. Yang pertama, cacing gelang, yang kedua cacing otot, dan yang ketiga cacing kremi. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, dan ruas-ruas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani dari kata annulus yang berarti cincin dan iodos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen, tipe plastik dengan rongga tubuh sejati, atau hewan selomata dan bernapas melalui kulit. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida dengan sepanjang tubuhnya mulai dari 1 mm sampai 3 meter. Filum Annelida hidup di air tawar, air laut, dan air tanah. Umumnya, Annelida hidup secara bebas meskipun ada yang bersifat parasit. Nah, ciri-ciri Annelida ada 6 bagian. Yang pertama, merupakan hewan selomata, yaitu sudah memiliki rongga tubuh yang sempurna. Yang kedua, memiliki tubuh bersegmen menyerupai rangkaian cincin atau gelang. Yang ketiga, habitatnya di perairan laut atau tawar dan tanah yang lembab. Yang keempat, hidup secara bebas dan ada yang parasit dengan menempel pada vertebrata. Yang kelima, hidup secara bebas dan ada yang parasit dengan menempel pada vertebrata. Dan yang terakhir, bernapas menggunakan permukaan tubuhnya. Nah, adapun struktur tubuh dari Annelida, yaitu Annelida memiliki 3 lapisan embrional, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm, yang telah memiliki rongga tubuh sejati atau selomata. Annelida memiliki mata meri atau segmen di setiap tubuhnya. Rongga tubuh Annelida berisi cairan yang membantu Annelida bergerak yang melibatkan kontraksi otot dan dibantu oleh setang. Otot Annelid terdiri atas otot melingkar dan otot memanjang. Sistem pencernaan pada Annelida terdiri atas mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Sistem sirkulasi pada Annelida yaitu sistem sirkulasi tertutup di mana darah mengalir melalui pembuluh darah. Darah Annelida berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Serta yang terakhir, pembuluh darah yang melingkari esofagus berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh atau membawa hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Annelida memiliki kemampuan regenerasi atau autotomi atau memutuskan bagian tubuh tertentu. Nah, kita masuk ke klasifikasi Annelida yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Nah, peranan Annelida ada 4 poin utama, yaitu sebagai makanan manusia, sebagai bahan baku ternak, sebagai bahan baku obat, dan yang terakhir sebagai bahan baku kosmetik. Nah, contoh Annelida juga ada 3. Yang pertama ada pancet, ada lintah, dan ada cacing tanah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.